Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kumaha sadayana daramang. Hari ini agak sedikit berbeda Bib katanya. Berbeda kenapa? Nggak ada kopi berjalan ya. Karena kebanyakan laporannya pada puasa Tasu'ah. Jadi menghormati yang berpuasa, kita nggak keluarin kopi, tapi ada di luar. Bagi yang mau nggak apa-apa, silahkan, dan bukan suatu aib ya. Untuk pamali itu puasa teh, cuman hanya ketinggalan sunnah saja. Tapi kalau yang hari ini nggak puasa, nanti hari Selasa bisa puasa juga. Jadi puasanya nggak cuman hari Senin doang. Puasa hari Senin itu hari Asyura yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan juga untuk jangan mengikuti adat istiadatnya orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya tanggal 10. Jadi puasa Asyura teh bukan orang Islam doang. Orang Yahudi juga mereka di tanggal 10 mereka juga berpuasa karena bagi mereka itu hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Bani Israel dan juga menyelamatkan Nabi Musa plus menenggelamkan Fir'aun. Jadi mereka berpuasa mengikuti Nabi Musa, dan Nabi Musa berpuasa di hari Asyura syukran lillahi ta'ala, sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Maka kata Nabi, wa khaliful yahud, langgarlah kebiasaan orang Yahudi. Jadi lamun orang Yahudi puasa cuman tanggal 10, maka kalian puasalah beda sebelumnya atau setelahnya. Kalau kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya paling afdol ya 3 hari. Hari ini, besok, sama hari Selasa itu paling afdol. Tapi kalau nggak bisa hari ini ya besok puasa, nanti hari Selasa juga mending tuh kudu puasa, Beb, dah hari ini tuh puasa, ya rugi aja, nggak dosa tapi rugi, karena puasa Asyura itu pahalanya mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun kemarin diampunkan dosa kita dengan puasa di hari Asyura. Kalau hari Asyura setahun sebelumnya, tapi kalau hari Arafah setahun sebelumnya sama setahun setelahnya, 2 tahun dapatnya. Subhanallah ya. Kenapa? Kok beda pahalanya? Ya, karena hari Arafah punya hubungan kuat dengan baginda Nabi Muhammad. Karena di hari Arafah itu dikatakan turunnya firman Allah untuk Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, jadi itu berhubungan dengan Nabi. Nah, pada intinya jadi hapunten nggak ada opian, plus juga nanti makannya snacknya dikasih snack atau apa, tim panitia sudah siapin, bisa dibawa pulang. Yang nggak puasa mau makan di sini mangga, dan nggak aibnya tepamalinya mangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bisa menjalankannya alhamdulillah, yang belum bisa mudah-mudahan umur panjang tahun depan bisa melaksanakannya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada pelajaran kita di dalam membahas kitab Safinatun Najah ya. Yang punya kitab mangga dibuka, sebagian besar udah punya kayaknya ya. Halaman berapa kalau di situ? Agam, halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5 kalau yang di kitabnya Agam itu. Itu yang dipegang Mangkoswara, halaman 5. 7 apa 5? 5 itu benar, itu pimplan itu. 5-nya. 5. Ya, yang nggak punya nggak apa-apa, lihat dulu ke sebelahnya atau dengerin. Insyaallah mudah-mudahan dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita bahas tentang keutamaan memulai segala sesuatu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan kita sudah hafal hadisnya insyaallah, baik hafal dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya, dalam hadis Nabi
Kita mengetahui tidaklah suatu perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah atau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka amal baik itu terputus keberkahannya atau sedikit mendapatkan keberkahan. Jadi yang benar yang mana? Hadisnya ngomong bismillah, hadis yang lain bilang alhamdulillah. Yang benar yang mana? Kita harus mulai perkara yang baik itu dengan apa? Bismillah atau alhamdulillah? Maka kita kembali kepada Al-Quran dan kita temukan ternyata di dalam Al-Quran memulai surat Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita memulainya dengan bismillah dulu, baru alhamdulillah dahulu. Dan para ulama ahlul hadis mengatakan ternyata itu tidak bertentangan. Jadi ada hadis yang merintahkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah, itu namanya ibtidaan hakiki. Permulaan yang sesungguhnya dimulai pakai bismillah. Jadi kalau kita mau mulai apapun ya yang baik, maka mulailah dengan bismillahirrahman. Itu namanya permulaan hakiki, namanya permulaan yang sesungguhnya. Tapi ada lagi permulaan tambahan. Maka mulailah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu namanya idafi, ibtidaan idafiyan. Itu udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita udah sampai sekarang pada muqaddimah Syekh Salim bin Sumer yang membahas tentang wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Setelah kemarin beliau mengucapkan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian beliau memulai bukunya dengan tulisan wabihi, dan dengannya ya, wabihi nasta'in, dan dengan Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan ala umuri dunya waddin, atas perkara-perkara urusan dunia dan perkara-perkara urusan agama. Hanya kepada Allah ya, tidak ada yang bisa menolong kita di dalam menyelesaikan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara agama atau perkara-perkara akhirat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ketika memerintahkan kita, menjanjikan kepada kita pertolongan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pun menegaskan Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, aku akan kabulkan segala permohonan kalian. Tapi kalau kita baca surat Al-Fatihah, ada nggak kalimat kata-kata dari Allah tentang pertolongan? Ada. Wa iyyaka nasta'in. Ya, ada kalimatnya di dalam surat Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Tapi wa iyyaka nasta'in itu diawali dengan kalimat iyyaka wa iyyaka nas. Itu kan sering kita baca sehari 17 kali di dalam sholat 5 waktu ya. Kira-kira pernah kita tanyakan nggak di dalam hati kita, atau kepada ustadz setempat, atau kepada alim ulama kalau ketemu, atau kalau lagi belajar, pernah nggak kita bertanya, kenapa Allah letakkan posisi na'budu baru nasta'in? Pernah nggak bertanya, mentadaburi ayat itu? Kalau belum pernah, sekarang waktunya untuk kita mentadaburi suratul Fatihah per ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, agar ketika sholat kelak kita nggak lagi ngahulang, cek orang Sunda, agar ketika sholat nanti ente bengong, agar ketika sholat nanti tidak hanya lidah kita yang mengucapkan, hati kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segimanapun hebatnya doa kita, kata Nabi, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai kepada Allah. Jadi kalau hatinya lalai kepada Allah, walaupun tangannya mengangkat, walaupun lidahnya basah sampai berbuih-buih ludah berdoa kepada Allah, kalau hatinya ke kambingnya, kalau hatinya ke ternaknya, hatinya ke handphonenya, hatinya ke doinya, ya nggak nyambung. Ibarat HP-nya canggih, ya, boga HP-nya iPhone 13, Samsung Z apa tuh yang buka tutup yang baru tuh, keren lah HP nama, pokoknya nama. Segala aplikasi ada WhatsApp, segala aplikasi ada, canggih pokoknya. Udah bangga pengen dimainin WhatsApp itu bisa, nah gak ada internet, kuota CF, wifi itu nyambung, bisa nggak kepake itu? Walaupun zohirnya tuh bagus HP-nya gitu kan, walaupun zohirnya itu kelihatan indah banget gitu, segala sesuatu tuh udah dia siapkan di HP itu, tapi ketika mau digunakan nggak bisa, nah internet nah mau nyambung. Begitu doa.
Jadi kita doa walaupun udah ngadep kiblat, walaupun udah lidah basah, walaupun udah kita berbuih-buih, tapi hatinya terkoneksi, hatinya nggak yakin sama Allah, hatinya malah lalai kepada selain Allah, ya nggak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penting saat kita sholat 17 rakaat itu dalam satu hari semalam, kita penting untuk ketika sholat khusyuk, minimal khusyuk memahami global makna apa yang kita baca, dan kita sadar sedang membaca itu. Maka sebagian ulama mengatakan kenapa Allah kedepankan na'budu baru nasta'in di dalam surat Fatihah. Padahal kalau melihat dari sisi bahasa, ya bahasa Arab, itu boleh-boleh saja dikedepankan nasta'in baru na'budu. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, boleh-boleh saja. Tapi kenapa dikedepankan na'budu baru nasta'in? Di sini ada pelajarannya. Kata para ulama bahwasannya kita tidak akan pernah dapat pertolongan dari Allah setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuslah beribadah, seriuslah di dalam beribadah, dan konsep ibadah sudah sering kita bahas, tidak diinginkan banyak sama Allah. Allah nggak pengen dari ibadah kita banyak-banyak tuh enggak, tapi liyabluwakum ayyukum ahsan, paling baik. Jadi ibadahnya tuh kudu seueur-seueur tapi terbaik. Yang Allah inginkan walaupun sedikit tapi baik. Ibadahnya apa? Ya saat ngaji, nanti bagian dari ibadah perbaiki dalam ngaji, yang serius, yang fokus. Kalau ngantuk lawan ngantuknya, pakai adabnya. Nah setelah ibadah seperti ini, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk muallif Syekh Salim bin Zumair, beliau setelah ini meminta pertolongan kepada Allah setelah apa? Setelah ibadah. Apa yang ibadah yang beliau lakukan tadi? Basmalah sama zikir. Alhamdulillah, ada syai' ibadah yang dijalankan oleh Syekh Salim bin Zumair. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan bismillah walhamdulillah wa hadza ibadah. Baru beliau kemudian minta wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ya, dan kita harus seperti itu. Jadi di sini dapat satu pelajaran dari mukaddimah kitab ini. Setiap kita selesai melakukan ibadah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan nggak minta, ya. Jangan sampai setelah sholat nyelanang indit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kabur. Nggak punya kebiasaan berzikir kepada Allah, nggak punya wirid. Wirid itu kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan rutinitas yang baik. Wirid sholat duha, wirid baca zikir, wirid kita ngaji Quran. Kata Syekh Abdurrahman Faqih Muqaddam Tsani kalau tidak salah, beliau mengatakan apa? Man laisa lahu wirid fahuwa kirid, katanya. Barang siapa yang tidak punya kebaikan yang baik, maka dia sama seperti maaf monyet. Kenapa disamakan dengan monyet? Orang yang nggak punya wirid, nggak punya kebiasaan baik, disamakan dengan monyet. Maksudnya dia akan memiliki sifat seperti monyet, rakus. Nggak cukup dengan apa yang dia miliki, pengen hak orang lain mulu. Tuh monyet itu kalau punya pisang di tangan, yang lihat pisang di tempat lain diambil juga, digarap juga sama dia. Nah, kita kalau nggak punya kebiasaan doa setelah beribadah kepada Allah, nanti lama-kelamaan kita punya sifat kirit, punya sifat rakus. Mending rakusnya dalam kebaikan. Kalau rakusnya dalam hal duniawiyah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Nah, kita ada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan galau, wahai para pemuda, wahai para orang tua, wahai para ibu, wahai para anak, wahai umat muslimin wal muslimat, jangan pernah galau. Kalau kalian galau, cepat-cepatlah datang kepada zat yang menghilangkan kegalauan itu, yaitu Allah Subhanahu. Tapi tadi dengan syarat, koneksikan hati kepada Allah. Yakinlah Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Naam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, yang mana Sayyidina Muhammad adalah penutup para nabi. Itu mukaddimahnya. Wa sallallahu, ya, salawat serta salam tercurahkan untuk Sayyidina Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu ungkapan cinta, ya, ekspresi cinta. Salawat itu ekspresi cinta. Kita kalau cinta sama orang kan terkadang kita ekspresikan cinta kita, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Itu adalah hakikat cinta yang kita pahami. Jadi kita nggak bisa dikategorikan cinta sama seseorang
dan orang nggak bakal pernah tahu kita cinta sama dia atau tidak kecuali kita ekspresikan dulu, baik dengan kata-kata ucapan I love you ya zaujati, istriku, lain kanu awewe teu bener ya, maksudnya teu bener teh yang nggak bener hubungannya sama kita, lain awewe teu bener nakal, bukan, maksudnya bukan mahram kita, nggak boleh ngucapin sama mereka ya I love you, I love you. Nah, kalau memang kita cinta kepada seseorang belum ada ikatan halal, maka cukup doakan, bagian dari ekspresi cinta kita kepada seseorang tadi, kita doakan dia, dan Allah mengetahui kita cinta. Mungkin dengan doa yang kita panjatkan untuk dia itu nanti akan dilihat ketulusannya oleh Allah, maka Allah yang akan menyatukan kesucian cinta kita kepada dia. Berdoa sama Allah kalau cinta sama orang, ya Allah saya cinta banget sama fulanah itu ya Allah, maka ya Allah jadikanlah saya jodoh dia, kalau dia bukan jodoh saya maka jangan berikan dia jodoh kecuali saya. Egois itu mah. Ekspresi ya, jadi cinta itu harus dibuktikan dengan ekspresi. Nah, sholawat ini bagian daripada ekspresi cinta yang begitu sangat dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad. Maka ekspresi cinta Allah kepada Nabi ini, Allah pengen semua makhluk, bukan manusia doang, semua makhluk mengetahui ekspresi cintanya Allah kepada Nabi. Maka diperintahkan oleh Nabi semua makhluk untuk tunduk dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita melihat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau sebagaimana minggu lalu diceritakan oleh Al-Habib Muhammad Maulad Dawila tentang diturunkan dari surga, kemudian beliau bertaubat kepada Allah sekian puluh tahun, maka beliau bertaubatnya selain pakai doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagian ulama mengatakan itu doa yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi itu doa bukan inisiatif Nabi Adam, tapi doa itu Allah ilhamkan ke hati Nabi Adam. Setelah apa? Setelah Nabi Adam bertawassul kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku berkat Muhammad, ampunkanlah aku berkat Muhammad. Akhirnya Allah tanya, dari mana kamu tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka kata Nabi Adam, ketika engkau menyempurnakan penciptaan aku melihat di atas arasmu ada suatu tulisan yang bertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku dapat pelajaran, tidaklah nama Muhammad disandarkan kepada namamu kecuali itu adalah sebaik-baiknya makhlukmu ya Allah. Maka dengan wasilah nama Muhammad aku meminta ampun kepadamu. Makanya diilhamkan Rabbana zalamna anfusana tadi. Nah, tapi kata Allah kemudian, kenapa engkau tahu? Ya dijawab dengan tadi, aku melihat dari arasmu. Apa kata Allah? Ya memang dia adalah makhluk yang paling aku cintai, karena dia aku ciptakan kamu. Karena dia aku ciptakan kamu, dan karena Muhammad aku ciptakan surga dan neraka. Karena Muhammad aku ciptakan surga dan neraka. Masya Allah, surga tadi yang begitu keindahannya kita ketahui, bidadari yang cantik, istana yang begitu megah, begitu banyak makanan-makanan yang nikmat, baju pakaian yang mewah-mewah, lantai yang terbuat dari zamrud, ada sungai yang begitu indah. Keindahan semua surga itu ternyata diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kita ngelihat ke mall, misalkan jalan ke mallnya, atau nggak mall lah, jauh tinggi Cimindewe lah, ke pasar, ngelihat pabrik HP, baru ngelihat dari luar ada satu kotak HP, indah kotak nanti, bagus banget kotak nanti, dari luar kelihatan plastiknya bagus, terus cara buka kotaknya juga indah. Di kotak-kotak HP yang mahal itu kan indahnya, tapi apakah keindahan kotak itu mengalahkan isi kotak tadi? Isi kotak tadi kan HP, intinya tuh kotak diciptakan untuk HP. Apakah HP itu kalah indahnya dengan kotak, atau lebih indah kotaknya dibanding HP-nya? HP-nya jauh lebih indah daripada kotaknya. Seindah-indah cover yang dibikin oleh orang-orang untuk menyimpan barang di dalamnya, otomatis barangnya jauh lebih indah daripada kotaknya. Keindahan surga itu semua ketahuilah untuk baginda Nabi Muhammad. Diciptakannya karena Nabi Muhammad. Kira-kira indah mana? Surganya apa Nabi Muhammad? Ya jelas Nabi Muhammad. Ya jelas lebih indah Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, demi Allah saya ini tidak merindukan surga dan tidak ingin masuk surga kecuali saya tahu karena Nabi Muhammad berkemah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu para sahabat. Kalau kita melihat para sahabat setelah mereka meninggal pun, mereka pertama kali datangnya sebagai syahid bukan ke surga, ke Nabi Muhammad. Kalau kita melihat di dalam Sahihul Bukhari ceritanya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, atau kita kenal Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ketika beliau dari peperangan, setelah beliau meninggal di medan perang, Nabi Muhammad nggak ikut perang saat itu, ada di Madinah. Nabi Muhammadnya di Madinah, jarak dari Madinah ke tempat peperangan tadi mungkin 1000 mil, 1000 kilo, jauh, perjalanan yang begitu jauh. Tapi ketika Sayyidina Ja'far meninggal dunia di medan perang, tangan kanannya terputus, tangan kirinya terputus, Nabi lagi live streaming sama sahabat. Nabi bilang, pedangnya bendera Islam dipegang sama Fulan bin Fulan, saat ini dipegang sama Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal, saat ini dipegang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Nabi nggak hadir, tapi Nabi mukasyafah, Nabinya jauh, diekspresikan kejadian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Lagi tengah-tengah Nabi cerita tentang kematian Sayyidina Ja'far, Nabi tiba-tiba menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bingung, siapa yang masuk ke Masjid Nabawi? Nggak ada orang. Nabi ngucapin jawab salam. Ya Rasulullah, siapa yang datang? Kata Rasulullah, Sayyidina Ja'far. Allah gantikan kedua tangannya dengan 2 sayap, makanya dinamakan Ja'far Toy. Saat ini dia bersama kita. Kebayang tuh, orang mati syahid kan langsung surga, nggak ada lagi proses-proses yang langsung surga. Tapi Sayyidina Ja'far tahu keindahan surga nggak bisa mengalahkan keindahan berkumpul sama Nabi Muhammad. Datang dari 1000 mil, ruhnya mendekati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keindahan Nabi. Makanya Nabi bilang, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Yang paling dekat kelak denganku di hari kiamat, paling berhak dekat denganku kelak di hari kiamat, dialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, jadi kalau kita memperbanyak solawat, kita akan menjadi golongan orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nggak ada kenikmatan yang lebih daripada itu. Sebagian orang bilang, baiklah orang penting umat Nabi Muhammad dapat ampun ge geus alhamdulillah cenah. Nya teu asup surga ge geus alhamdulillah cenah. Teu kudu gede-gede lah permintaan uing mah cenah. Cukup ya asupkeun ka surga entos cenah. Dia salah. Dia meninggalkan satu kesempatan emas yang Allah berikan berupa napas yang masih ada dalam tubuhnya. Kalau dia terus bermaksiat kepada Allah dan hanya mengharapkan syafaat Nabi, betul, Nabi akan memberikan syafaatnya kepada para pembesar maksiat, betul. Tapi setelah dapat syafaat, enggak sesuai. Masuk surganya ya paling bawah, masuk surganya jauh dari Nabi, karena orang di sana derajat. Yang bisa berjumpa Nabi itu enggak semua orang. Ada derajatnya, ada yang bisa ketemu Nabi sebulan sekali, ada yang bisa ketemu sama Nabi setiap minggu, ada yang bisa ketemu sama Nabi setiap saat, ada yang bisa ketemu Nabi setiap detik. Itu derajat. Diraih derajat itu dengan ketaatan, bukan hanya dengan ngandelin roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu. Sebagian orang kadang semangatnya kepada akhirat tipis, tidak seperti semangat dia nyari dunia. Nyari dunianya getol, segala macam dilakukan, segala macam dikeluarkan, tenaga, harta, pikiran, tenaga, bahkan keluarga ditinggalkan, hanya ingin mengejar dunia yang suatu waktu dunia itu semua akan meninggalkan dia. Tapi semangatnya beda. Tapi gini dalam bab akhirat, penting mah dapat ampunan Allah, penting mah orang dapat syafaat Nabi. Betul, itu harapan yang harus ada dalam hati kita. Tapi kita sebagai orang yang ngaji, mengenal tentang sholawat, harapan kita bukan hanya dapat ampunan Nabi, harapan kita di derajat yang lebih tinggi, pengen dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Derajatnya lebih agung, pengen selalu bisa lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam. Jadi salawat itu kalau datangnya dari Allah artinya rahmat, ya. Tapi kalau salawat itu kepada Nabi Muhammad datangnya dari malaikat, itu namanya istighfar. Dan kalau salawat itu datangnya dari kita umat-umatnya, artinya doa wa tadarru, doa untuk Nabi besar Muhammad. Makanya nggak boleh ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad kita bilang rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Pernah nggak dengar nama Nabi Muhammad disebut jawabannya radhiyallahu anhu? Nggak pernah. Tapi yang pantas selalu kita ucapkan sallallahu ala, karena Nabi Muhammad setiap detiknya itu dapat rahmat dari Allah, karena Allah terus bersalawat kepada Nabi Muhammad tuh.
Terus Allah SAW artinya setiap detik memberikan rahmat. Coba kita baca ayatnya dan kita dengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya senantiasa yusallun, pakai kalimat fi'lul mudhari, yang mana artinya istimror, terus menerus, nggak ada hentinya. Allah terus menerus bersolawat. Tadi makna solawat apa? Rahmat. Kalau dari Allah, makanya kita nggak dianjurkan untuk mengatakan rahimahullah. Mudah-mudahan Nabi dapat roh. Kita nggak paham, makanya nggak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap detiknya, kalau ada yang lebih kecil dari detik, setiap itulah Nabi Muhammad rahmatnya terus diangkat dari Allah mala nihayah, nggak ada batasnya, terus, karena setiap detik dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa sallallahu wasallam beserta salawat serta salam. Kita sering-sering baca salawat dan sering-sering mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ala sayyidina, salawat serta salam dari Allah untuk sayyidina. Pakai sayyidina di sini. Pakai sayyidina. Beb, katanya sebagian orang nggak boleh sebut sayyidina. Nabi mengatakan la tusayyiduni, katanya. Jangan kalian panggil aku sayyid. Jangan kalian panggil aku sayyid. Ya, kalau betul itu hadisnya, kita katakan itu tawadunya Nabi. Dan itu derajat hadisnya masih diperbincangkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Taruhlah itu hadis beneran sahih, ada misalkan, tapi itu sebagian daripada ketawaduan Nabi. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain secara sahih Nabi mengatakan ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Aku ini, kata Nabi, pemimpin anak keturunan Adam kelak di hari kiamat, dan aku nggak sombong. Nabi bilang dirinya sayyid. Wa kullu bani Adam tahta liwa'i, semua anak keturunan Adam di bawah bendera Nabi. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Nabi bilang itu dalam hadis sahihnya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah melarang para sahabat untuk memanggil Nabi dengan namanya langsung. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti panggilan kalian kepada selain Nabi. Jangan. Panggillah dengan panggilan kemuliaan. Makanya Allah di dalam Al-Quran sekalipun tidak pernah memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad, ya ibna Abdillah, nggak pernah. Allah selalu manggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Toha, Yasin. Dipanggilnya dengan nama-nama, tidak langsung dengan nama Nabi Muhammad. Penghormatan dari Allah Subhanahu. Adapun nama Muhammad di dalam Al-Quran disebut 4 kali. Konteksnya bukan sedang Allah sedang ajak bicara, tapi sedang Allah kasih kabar kepada umat-umatnya. Makana Muhammad aba ahadin, tidaklah Muhammad itu ayahnya seorang daripada manusia, gitu kan. Tidaklah Muhammad itu makan di pasar, berjalan di pasar. Itu konteksnya bukan Allah sedang ajak bicara, tapi konteksnya sedang Allah berikan masa Allah saja panggil nama Nabi tidak dengan namanya, kita nggak boleh manggil sayyidina, kan aneh ya. Tiba-tiba saya diundang ke tempat kalian, protokol bilang kita panggilkan penceramah kita malam hari ini Ali Ridho, mal mungkin kan ditalapung ku jamaah, orang mah biasa we gitu kan ya, nggak ada sopan nih, nggak ada adab kan, pasti pakai kalimat-kalimat yang mengagungkan. Kita panggil pakai minimal ustadz, minimal kiai, minimal habib gitu, itu udah paling minimal. Masa buat orang-orang biasa pendosa seperti kita ini dipanggilnya pakai penghormatan? Nabi yang tidak sedikit pun tertempel dosa nggak boleh panggil sayyidina, kan aneh gitu kan. Dan boleh-boleh saja. Nah, tapi siapa yang dipanggil sayyid itu sebenarnya? Arti sayyid itu apa? Sayyid itu dipanggil pemimpin itu kalau dia memiliki beberapa karakter. Satu, man sada fi qaumi, ya, yang dia bisa memimpin kaumnya. Jadi kalau ada orang memiliki kelihatan jiwa-jiwa memimpin, jiwa-jiwa organisasinya bagus, bisa ngarahin teman-temannya, itu biasanya dia pantas dipanggil sayyid, pemimpin. Yang kedua, man kathura sawaduh, yang banyak pengikutnya, followersnya seur. Nah, itu biasanya bisa dipanggil sayyid juga. Jadi panggilan sayyid itu terkadang bisa dinisbatkan kepada orang-orang yang banyak pengikut biasanya. Kemudian juga bisa dikatakan sayyid itu adalah orang-orang man tafza'u ilaihin nas inda syada'id, yang orang-orang itu lari kepada dia saat dalam keadaan genting. Kalau lagi dalam keadaan genting pasti lari kepada dia. Itu namanya sayyid, ya. Kemudian yang terakhir, seseorang yang bijaksana, yang tidak temperamental, tidak cepat marah.
Orangnya tuh kalau dapat masalah tuh adem ayem, diganggu, diejek, dihina, dilempar itu diem aja, nggak terlalu banyak, cepet temperamental, orangnya cepet marahan, disinggung dikit marah, disinggung dikit marah. Ini orang-orang yang punya sifat halim, bijaksana seperti ini, itu biasanya pantas dipanggil Dan 4 karakter tadi semuanya terkumpul dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Nabi adalah pemimpin terbaik, umatnya terbanyak baik di dunia ataupun di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tempat kembalinya orang-orang ketakutan. Sayyidina Ali mengatakan, idza hamiyal watis, kalau lagi peperangan terjadi, kalau lagi berkecamuk yang namanya medan perang antara muslim dengan kafir, lagi benar-benar berkecamuk medan perang tadi, kami para sahabat bernaung di belakang Nabi. Kebayang kan? Padahal mereka tadinya paling terdepan, tapi kalau lagi perang berkecamuk mereka sembunyinya di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan itu di dalam dunia sampai di masa Nabi hidup ataupun di masa Nabi setelah meninggal. Jadi Nabi ini tempat kita berlindung dalam kesulitan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah uzma, perantara yang paling agung yang kita miliki di dunia ini dan di akhirat kelak adalah Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan sulit apapun, minta tolonglah di belakang Nabi. Jadikan Nabi SAW sebagai perantara kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu. Tadi para sahabat di masa hidupnya minta tolongnya sama Nabi, setelah meninggal pun seperti itu. Ada satu laki-laki dari orang Arab, setelah Nabi meninggal dia datang ke makam Nabi SAW. Ini tidak disebutkan namanya di cerita ini, tapi ada sebagian orang dalam kitab-kitab yang lain dikatakan namanya Bilal, tapi bukan bin Rabah. Bilal siapa gitu, saya tidak ingat. Dia datang ke kuburan Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, musim kemarau ya Rasulullah. Di atas kuburan Nabi dia bilang, di zamannya masih ada para sahabat, sahabat, ya Rasulullah, kami dapat keadaan paceklik ya Rasulullah, beri kami pertolongan ya Rasulullah. Ngomong di makam Nabi SAW. Ini kalau ketahuan orang zaman now nggak ngerti ilmu, syirik nih kan. Padahal ini adalah hakikat wasilatul uzma, ya. Dan Nabi di masa hidupnya pernah mengajarkan kepada seseorang yang buta matanya, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah supaya mata saya sembuh. Kata Nabi, kamu mau sembuh matanya atau mau dapat pahala nanti di akhirat sana? Bersabar di dunia, dapat pahala di surga. Katanya Rasulullah, saya pengen melihat di dunia karena pengen melihat keindahan wajahmu, plus saya juga pengen kenikmatan akhirat. Dia minta dua-duanya. Rakusnya bab akhirat, tenanaun, dan yang ngajarin rakus bab akhirat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kata Nabi, irji, pulanglah, ambil wudu, salat 2 rakaat. Setelah itu berdoa kepada Allah dengan ucapan Allahumma inni natawassalu bihabibika Muhammad. Doanya diajarin sama Nabi. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan wasilah perantara kekasihmu Muhammad. Nabi yang ngajarin. Yang ngajarin. Nah, begitupun setelah Nabi meninggal tadi, dan orang tadi sembuh akhirnya pakai doa tadi, intinya dia sembuh dari buta. Orang yang tadi datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia setelah minta doa seperti itu, akhirnya Sayyidah Aisyah keluar dari rumahnya dengan menutup wajahnya. Kata Sayyidah Aisyah, kalau kamu pengen dikabulkan doanya oleh Allah, itu makam Nabi, coba gali sedikit tengahnya, taruh lubang, bikin lubang kecil sedikit, terus kamu tawajuh sama Allah. Biarkan lubang itu nggak ada penghalang antara lubang itu dengan langit. Akhirnya seorang tadi diikutin saran dari Sayyidah Aisyah, dibuka lubang tadi, baru dia berdoa, ngulang doanya lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi. Seketika hujan turun dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan itu tidak terjadi di zaman sahabat doang. 390 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada ulama-ulama hadis yang mereka 3 orang. Kalau tidak salah namanya Al-Imam Hafidh At-Tabarani, kemudian Al-Imam Hafidh Abu Syekh Al-Asbahani, dan Imam Abu Bakar bin Mukri. 3 ulama ini datang ke Masjid Nabawi. Setelah mereka datang ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat Isya berjamaah, mereka merasa kelelahan. Angke deui lah, kita pulangnya nanti aja. Kita bermalam dulu di Masjid Nabawi sini. Kita bermalam dulu di tempat Nabi SAW. Akhirnya sudah. Setelah mereka mau bermalam, di tengah malam merasakan kelaparan yang begitu sangat luar biasa. Akhirnya mereka bukan
mencari makanan di luar, karena mau cari makanan di luar zaman baheula 300 tahun 390-an mana ada restoran warteg di situ. Tesiga zaman aina di Madinah Al-Baik ada, banyak makanan-makanan di sekitar Masjid Nabawi banyak zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka bertahan. Ketika mereka sedang bertahan, tiba-tiba Al-Hafidh Abu Bakar bin Mukri berdiri, dia datang ke kuburan Nabi. Dia datang ke Raudhah, dia bilang, "Ya Rasulullah, alju ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Bab urusan dunia datang ke Nabi dia. Urusan dunia kan perut nih. "Ya Rasulullah, ju'an ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Maka masa engkau membiarkan tamumu seperti ini ya Rasulullah? Setelah beliau ngomong seperti itu, kelihatan oleh Imam Tabarani, kelihatannya dia mau keluar dari Raudhah tadi. Anggeslah, harapan saya balik. Pas beliau mau keluar, kata Imam Tabarani ditarik. Temenang cenah. Nges diam dia. Sebab tadi ente udah ngadoa sama Nabi. Udah minta sama Rasulullah, wasilah Rasulullah udah kamu minta, maka kita cuma ada dua pilihan. Imma kita bertahan malam hari ini dapat pertolongan, atau kita meninggal malam hari ini. Temenang, geus minta keluar, geus cicing di dia cenah. Temenang, ya Imam lapar pisan teu kuat, iya berapa we orang teu dahar cenah bahasan kan gitu. Udah tunggu aja kata Imam Tabarani. Akhirnya mereka nunggu, baru mereka ingin terlelap tidur, tiba-tiba dari pintu Masjid Nabawi itu ada yang datang. Min al-Ba'alawi, dari keturunan Nabi, bawa 2 kresek besar, isinya semua makanan. Ketika datang nyamperin 3 malam tadi, "Apakah di antara kalian tadi ada yang datang kepada Rasulullah? Kalian minta sesuatu sama Nabi?" Kata Abu Bakar, "Naam ana," katanya. "Orang tadi minta ke Nabi, lapar perut." Gara-gara kamu minta sama Nabi, aku barusan didatangi dalam mimpiku oleh Nabi SAW, disuruh menyambut kalian, katanya. Dikasihlah makan tadi. Hakadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafza'u ilaihi nas inda syada'id." Yang selalu menolong orang di saat kesulitan adalah baginda Nabi besar Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Ya, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana khatimun nabiyyin." Aku penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Tiba-tiba di Mesir ada kejadian beberapa tahun ke belakang, ada orang ngaku nabi. Ada orang ngaku dimarahin sama para ulama, ditentang semua. Kata dia, "Kalian ini nggak dengar hadis Nabi apa? Nabi bilang apa dalam hadisnya? Ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di wa ana ismuhu la." Nama saya La, katanya. Kan Nabi bilang wala, tidak ada nabi setelah aku. Tidak ada nabi, La, nama aku nih La, kata dia. Ini majedub nih orang nih, kan gila nih kan. Kata dia wala nabiyya ba'di wala nabiyya ba'di. Jadi wala itu artinya nabi, kata dia, dan aku namanya La cenah. Oke lo, padahal arti La itu kan tidak ada maksudnya, tapi dia ngaku nama pakai La. Nah, kalimat semacam ini terjadi di negeri kita Indonesia. Orang menipu hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Quran. Terjadi di daerah kita Bandung ini. Orang-orang tua ya, yang sepuh-sepuh, yang rentak itu, didatengin sama kelompok-kelompok ini. Saya dapat laporannya, bahkan ini korbannya. Dia bilang, "Bib, kumaha Bib, saya kemarin tuh udah hampir 4 bulan berjalan, setiap bulan saya transfer uang." "Ke siapa?" "Ke satu komunitas ini," kata dia. "Di komunitas ini saya transferin buat apa?" "Karena komunitas ini ustadznya bilang bagi para sepuh nggak usah sholat," katanya. Kenapa? Karena ada firman Allah yang berbunyi, "Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah sampai engkau yakin. Dan katanya mereka, karena kami udah nggak kuat sholat, kami cukup yakin sama Allah. Namun geus yakin, geus itu kudu sholat, karena bunyi ayatnya, "Sholatlah engkau sampai engkau datang ke keyakinan." Bunyi ayatnya begitu. Di dalam Al-Quran itu bunyi ayatnya cukup keyakinan. Kami geus yakin, Bet, kata dia, cukup kamu yakin, terus kamu keluarin sedekah deh. Untuk sholat 5 waktu, satu sholatnya 250.000, murah aja ya. Satu sholatnya ninggalinya 250.000 kali 5, itu setiap bulan dia harus transferin tuh ke orang tadi itu, plus yakin. Padahal maksud ayat tadi yakin di situ artinya bukan yakin yang kita pahami, tapi yakin di situ kalau buka tafsirnya al-maut, kematian. Karena kematian itu suatu yang yakin, pasti datang, pasti terjadi. Nggak boleh ada orang renta sepuh walaupun dia nggak kuat sebagaimanapun sholat, nggak mampu sholat berdiri, duduk, nggak mampu sholat duduk, terlentang, nggak mampu sholat terlentang, dia sholat ngadep ke samping, nggak sambung samping, terlentang, nggak sanggup juga terlentang, cukup pakai kelopak mata.
nggak cukup pakai kelopak mata, cukup pakai hati. Kalau dia stroke nggak bisa pakai hati, ya udah disolatin maut, gitu kan. Jadi nggak boleh, ya. Jadi khatamin nabiyyin, ya, Nabi SAW itu penutup para nabi. Bahkan Nabi Isa nanti kalau turun di akhir zaman ingin melawan Dajjal, beliau pun menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bawa syariat lagi, ya. Itu Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan segenap salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan, kemampuan kecuali datangnya dari Allah yang maha agung, yang maha memiliki keagungan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala haula wala quwata ini kita jadikan zikir, ya, karena kalau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu kita seakan-akan lagi bercocok tanam. Tumbuhnya di mana? Nanti di dalam surga. Kayak dibilang gharasul jannah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu namanya gharasul jannah. Karena Nabi SAW ketika lagi mi'raj ketemu sama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ditemui sama Nabi lagi duduk di atas kursi, yang kursinya itu terbuat dari zamrud hijau. Maka Sayyidina Ibrahim bilang sama Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, mur ummatuka, perintahkan umat-umatmu untuk memperbanyak menanam tanaman di surga. Disuruh untuk menanam tanaman di surga. Nabi Muhammad bilang, gimana nanam tanaman di surga? Mereka kan masih di dunia, disuruh untuk bercocok tanam di surga. Gimana ceritanya? Kata Nabi Ibrahim, tanam aja, karena di surga itu memiliki sebuah tanah yang begitu luas, yang baik, subur. Tanamlah sebanyak-banyaknya. Semakin engkau banyak menanam di dalam surga, kata Nabi Ibrahim, nggak bakal habis tanahnya, dan dijual belikan tanah nama. Itu mah akan diberikan, nggak usah pakai beli tanah dulu gitu, dan nggak ada tanah sengketa di sana. Ya, semuanya diperluas banget. Arduhas samawati wal ard, kata Allah dalam Al-Quran. Perbanyak tanam di sana. Kata Nabi nanya sama Nabi Ibrahim, wa ma gharasul jannah, apa tanaman surga yang engkau maksud wahai Nabi Ibrahim? Katanya Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak baca itu. Ketika kita memperbanyak baca itu, kita sedang bercocok tanam di dalam surganya Allah subhanahu. Masa abis kita nanam semua kita nggak nikmatinnya, kan nggak mungkin, ya. Kita punya tanah, kita cocokin, kita tanam di sana semua. Untuk apa? Untuk di masa tua kita, harapannya, atau di masa santai kita bisa ke sana, bermain di sana, menikmati di sana. Begitulah kalau kita sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita punya satu kebun nanti di sana. Punya satu tanaman yang mungkin nanti cabang-cabangnya adalah kenikmatan demi kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sehari 100 kali, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Sehari baca la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali, maka tidak akan terkena fakir. Jadi dia nggak bakal fakir. Ada aja cukup. Bengharma teingnya tapi cukup. Bengharma itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sering baca la haula nggak bakal kekurangan. Serba cukup, cukup beli imah, cukup mobil tilu, cukup umroh, cukup hajinya. Mudah-mudahan insya Allah lebih enak jadi orang kayak gitu daripada benghar. Hisabnya juga masya Allah. Mending orang serba cukup aja. Nggak punya mobil tapi kemana-mana naik Alphard, kenahan kan? Ya nggak punya pesawat, genta-genti pesawat, enak kan ya? Serba cukup aja. Nggak punya travel setiap bulan umroh, kan ngenahan gitu kan? Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Faslun wallahu a'lam bisawab. Nah, ini insyaallah minggu depan kita akan belajar tentang arkanul Islam. Insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dapat keberkahan dan sebagaimana